Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutomo, sebagai guru pemula dan teman-teman guru, yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dikasih kesempatan, kemudahan dan kenikmatan untuk sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan desiminasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Sutomo. Salawat dan salam kita sambil melakukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan akan diberikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu guru sekalian, mari kita sama-sama simak dan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarsono. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Pak Selamat yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya taklimi kepada Bapak Kepala SMA Negeri 13 Bandar Lampung, yakni kepada Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 13 Bandar Lampung, yaitu Ibu Hajah Mairil SPD MPD, dan kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah semuanya dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, tiada kata yang lebih indah yang pantas kita ucapkan saling mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswatun kita, yakni kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ikan sepat, ikan gabus, panjangnya tak sepanjang ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tak usahlah kita bertele-tele. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, jadi pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan desiminasi aksi nyata tentang budaya positif, ya. Oke. Jadi ini aksi nyata budaya positif ini adalah merupakan pembelajaran yang ada di materi modul guru penggerak, yaitu modul 1.4. Baik Bapak Ibu, ya bisa kita perhatikan bersama di layar ya. Di sana ada pertanyaan pemantik. Jadi apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, tentang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, apakah hukuman dengan hal positif seperti menyapu di lingkungan sekolah atau menulis dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, apabila memberi hadiah kemudian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kita harus pahami dulu Bapak Ibu, bahwasanya latar belakang pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan itu merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman.
Kodrat alam yaitu segala kekuatan alam tempat peserta didik berada, yaitu baik itu kultur, daya maupun kondisi alam. Sedangkan kodrat zaman yaitu perubahan dari waktu ke waktu, yaitu artinya pendidikan yang berorientasikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik itu harus mengutamakan kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik kita. Jadi kita harus terus berkembang, ya, jangan stagnan. Kita harus terus belajar dan kita harus memastikan peserta didik kita itu sudah sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Itu kodrat alam yaitu segala kekuatan, ya, tempat peserta didik berada, itu maksudnya tentang budi kultur, budaya maupun kondisi alam. Kemudian kodrat zaman itu adalah perubahan dari waktu ke waktu. Artinya kita tidak bisa samakan pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan yang zaman sekarang ini. Kita harus mengingat adanya kodrat zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, ya. Jadi kita nggak bisa lagi mengajar seperti zaman dahulu, ya. Kita kita lihat teknologi sekarang ini kan sangatlah canggih. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketika mengajar itu ketinggalan informasi, ketinggalan dalam hal IT, tidak ngerti masalah laptop, internet dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Kita harus terus belajar, ya, supaya kita bisa memastikan anak didik kita itu akan memiliki kekuatan, ya, itu terhadap kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Oke, lanjut berikutnya. Kita harus tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa siswa itu bukanlah kertas yang kosong, ya, bukan kertas kosong, ya. Jadi saya menganggap siswa itu adalah lembar kosong yang dapat diisi dengan apapun keinginan guru. Hal tersebut sangatlah berdampak pada pembelajaran di kelas, yaitu saya lebih banyak menuntut siswa dengan materi-materi yang wajib dikuasai. Terkadang saya kurang melihat bakat dan minat siswa per individunya. Jadi Bapak Ibu, siswa itu bukanlah kertas yang kosong yang bisa diisi dengan sesuai keinginan dari gurunya. Setiap siswa itu sudah mempunyai kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Guru ini, kita ya, ini hanya bertugas untuk menebalkan garis samar-samar tersebut sesuai dengan lingkungan atau sosiokulturnya dan sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat menjalankan atau menjadikan siswa sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai pendidik itu sekali lagi bukan menjadikan siswa itu seolah-olah seperti kertas yang kosong. Mereka itu sudah ada garisnya. Mereka itu sudah ada tulisannya, ya, sudah ada bakatnya. Nah, kita sebagai fasilitator atau guru ini hanya bertugas sebagai menebalkan yang sudah ada bakat pada mereka semuanya itu, ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Jadi cita-cita Ki Hajar Dewantara melakukan transformasi pendidikan untuk mengantarkan anak Indonesia meraih merdeka belajar haruslah dimulai dari diri seorang guru untuk meningkatkan kualitas pribadinya. Jadi apabila guru sudah meningkatkan kualitas dalam ilmu kompetensi dan ilmu pedagogi, maka guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menuntun murid dengan menerapkan pembelajaran berpihak kepada murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu harus berpihak kepada murid, ya. Jangan murid yang terlalu mengikuti kita. Karena mereka sekali lagi itu sudah punya bakat, sudah punya skill, kita hanya menebalkan saja, maka kita berfokus kepada murid. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat mungkin di zaman dulu kita mengajar itu terlalu berpusat kepada guru, bukan berpihak kepada murid. Ya, ini termasuk saya juga sebelum menjadi guru penggerak. Kalau saya dulu sebelum menjadi guru penggerak, saya mempunyai pikiran bahwasanya guru yang baik itu adalah guru yang bisa menyampaikan materi selama 2 jam dengan durasi yang tepat waktu, ya, efisien dan semuanya tersampaikan dengan waktu tertentu. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya, jadi kita
mengajarkan kepada murid itu sekali lagi itu harus berpihak kepada murid, ya, bukan acuannya kepada diri kita sendiri. Ya, kita sebagai guru ini hanya sebagai fasilitator saja. Oke, lanjut Bapak Ibu, dan nilai guru penggerak yang berikutnya. Dalam era globalisasi, ini memiliki pemikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, itu dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan membentuk budaya baru positif yang tidak bertentangan dengan budaya luhur yang luhur bangsa. Jadi kunci dalam elemen ini adalah mengenai dan menghormati budaya, kemampuan berkomunikasi berintelektual dan refleksi dan tanggung jawab terhadap keberagaman. Oke, next berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan juga reflektif. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat berikutnya peran guru penggerak. Pemimpin pembelajaran, kemudian guru penggerak itu sebagai dapat mendorong kolaborasi, kemudian menjadi coach bagi guru-guru yang lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Ya Bapak Ibu ya, boleh. Kemudian lanjut, ini kegiatan dari nilai guru penggerak. Jadi guru penggerak itu harus mengajarkan yang berpusat kepada murid. Jadi nggak selalu guru terus yang ceramah, guru terus yang menyampaikan materi dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi kalau bisa guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian kegiatan guru penggerak berikutnya adalah mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, visi guru penggerak. Ya, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat gambaran imajinasi tentang murid di masa depan. Jadi saya harus membuat satu gambar mengenai murid yang saya gambarkan 5 atau 10 tahun mendatang. Saya juga menjelaskan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita saya. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh-contohnya ya, visi guru penggerak. Kemudian ini rancangan visi sesuai Bagja. Bagja itu B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian, J jabarkan rencana, dan A-nya yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Berikutnya Bapak Ibu, visi yang akan digunakan adalah mewujudkan siswa yang kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Berikutnya budaya positifnya adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma belajarnya. Nah, ini perubahan paradigmanya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas yang B, tugasnya adalah, ini adalah rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ini kita lihat para perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi ketika stimulus responnya realitas, kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua orang perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang dan menang. Jadi itulah Bapak Ibu ya, ketika kita sudah mengepalkan tangan, kemudian ada orang lain yang membujuk, menawari, mengintimidasi dan lain sebagainya, ya apa yang terjadi? Ya coba saja. Ya, kalau kita punya benda yang berharga di tangan, kita kepalkan seperti ini, pasti kita akan berusaha untuk
menjaga apa yang sudah ada di tangan kita itu benda yang sangat berharga tersebut. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah disiplin positif. Ya, teori kontrol Dr. William User, ini Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Realitas kebutuhan kita berbeda dari setiap orang, memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kalau Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Ini adalah merupakan makna daripada disiplin. Kemudian semua orang perilaku memiliki yang tujuan yang berbeda. Ini merupakan apa? Merupakan teori daripada motivasi. Kemudian merupakan nilai-nilai kebijakan universal dan merupakan keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini merupakan kebutuhan dasar daripada manusia. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah merupakan posisi kontrol dan merupakan daripada segitiga restitusi. Nah, next dulu Bapak Ibu. Berikutnya ini adalah tentang definisi kata merdeka, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu merupakan jarwanya ora mung lepasing pangrih ingin uga kuat kuasa aman diri priyangga, yang artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar tersebut ini adalah sejalan sejalan dengan pandangan Diane Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yakni di tahun 2001, yang mana berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah merupakan belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian Bapak Ibu, ini berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi eksternal untuk menghindari hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan motivasi internalnya adalah tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika melakukannya. Yang berikutnya Bapak Ibu, izin saya menyampaikan dengan cara berdiri ya Pak Bu ya. Yang berikutnya kita sudah masuk ke inti nih Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas guru dan juga siswa. Nah ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas guru dan juga siswa. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi yang lalu? Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan ya. Kalau peraturan bedanya apa? Peraturan itu adalah hal-hal kesepakatan yang dibuat satu orang ya, dibuat satu orang untuk ditaati banyak orang, itu namanya peraturan. Hanya satu arah saja, pokoknya kamu harus ini, tidak boleh itu merupakan peraturan. Sementara keyakinan kelas ini adalah merupakan hal-hal yang positif yang mereka yakini. Mereka melakukan hal tersebut itu adalah dalam rangka mereka sadar bahwa hal tersebut adalah hal-hal yang baik untuk dilakukan. Misalnya, mengapa kalau naik motor itu kita harus memakai helm? Ya,
Kalau kita jawabnya atau mereka mempunyai keyakinan bahwasanya pakai helm karena peraturan, pakai helm karena biar nggak ditilang sama polisi, maka sebenarnya seperti itu ketika mereka memakai helm bisa jadi dipakainya kalau pas saat melihat polisi saja. Ketika nggak ada polisi nggak pakai helm lagi. Ya, itu kalau dia menganggap peraturan pakai helm itu. Tapi kalau dia meyakini bahwa pakai helm adalah merupakan keyakinan di dalam hati dia, itu adalah dalam rangka untuk keselamatan dirinya, kepalanya, pasti walaupun nggak ada polisi, dia pasti akan memakai helmnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua contohnya tadi, mengapa kita memiliki peraturan 3M ya, itu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak saat pandemi waktu itu. Ya, kalau mereka hanya meyakini itu adalah peraturan dari pemerintah doang, seperti itu, maka dia akan mematuhi 3M itu kalau ada petugas-petugas yang memeriksanya. Jadi kalau nggak ada petugas, dia lirik kanan kiri, nggak ada polisi, nggak ada petugas COVID waktu itu, pasti dia akan melanggar, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, nggak pakai masker, ya Bu. Tapi berbeda Bapak Ibu kalau peraturan seperti itu sudah ditanamkan dalam hati, itu merupakan keyakinan bahwasanya dilakukan itu dalam rangka untuk keselamatan dirinya, pasti nggak ada orang, ya, nggak ada petugas, pasti dia akan menjalankan 3M saat COVID waktu itu. Balik lagi Bapak Ibu, ketika di dalam sekolahan pun demikian. Ketika siswa kita, ya, khususnya di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, apabila kita berikan informasi kepada siswa bahwasanya rambut tidak boleh panjang bagi yang laki-laki, kemudian yang wanita yang beragama Islam harus memakai jilbab, dan kita katakan itu adalah peraturan, maka bisa jadi Bapak Ibu, ya, ketika nggak ada gurunya, nggak ada petugasnya, bisa jadi mereka akan nggak pakai jilbab yang perempuan, seperti itu, curi-curian kepada petugas-petugas atau guru agamanya. Tetapi ketika dalam hal menutup aurat atau dalam hal berjilbab, itu sudah merupakan hal keyakinan yang sudah masuk ke dalam hatinya, bahwasanya itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan dalam rangka untuk menjaga dirinya, ya, sebagai wanita supaya tetap baik dirinya dengan menutup kepalanya dengan jilbab. Pasti tidak ada orang, guru ada ataupun tidak, pasti dia akan tetap menutup auratnya. Kemudian ketika rambutnya panjang, ya, mungkin ketika itu dikatakan sebagai peraturan, mereka akan kucing-kucingan dengan guru atau petugasnya. Ya, saat ada petugasnya dia pakai peci atau pakai topi, ya, lari ke sana ke sini. Kemudian ketika nggak ada gurunya, dia buka, ternyata rambutnya panjang yang cowok. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita sampaikan kepada siswa, rambut panjang, ya, ini mengganggu pembelajaran dan lain sebagainya, ya, kita sadarkan itu merupakan keyakinan di dalam sekolahan, ya, maka tidak ada guru, insya Allah anak tersebut akan menjalankan ketentuan-ketentuan atau keyakinan yang ada di sekolahan tersebut. Oke, lanjut Bapak Ibu, berikutnya, ya, jawaban dapat berupa keselamatan atau kesehatan. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu, ya. Ya, selanjutnya tentang pembentukan keyakinan kelas, ya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dalam bentuk positif itu misalnya yang biasanya mungkin kita menggunakan bahasa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh itu kan kalimat negatif. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, kita buat kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Misalnya yang tadinya dilarang buang sampah sembarangan, maka kita buat kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya, ya. Berikutnya yang keempat,
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya ini contoh pembuatan keyakinan kelas curah pendapat ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelasnya itu. Kemudian next ini contoh kelas ketika membuat keyakinan kelas. Kebutuhan kita lihat itu ada kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Oke, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima, jadi meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentang kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah tentang kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan juga tertawa. Oke, next Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Yuk kita tebak kebutuhan siswa berikut ini ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kira-kira masuknya kemana Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat slide yang tadi ya, masuknya kemana? Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian ini ada lagi nih ya, kebutuhan siswa. Kalau siswa ada kalimat aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, bosan mewarnai terus di dalam kelas. Berarti ini mereka sedang butuh apa Bapak Ibu? Ya, butuh yang namanya kesenangan ya, bisa juga kebebasan ya Bapak Ibu ya. Jadi belajarnya jangan mewarnai terus ya, seperti itu. Oke, berikutnya posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol restitusi ini bahwasanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu kalau hukuman ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, itu kalau konsekuensi. Jadi konsekuensi itu dia lebih terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Bedanya Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol guru itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru itu juga kadang-kadang sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru itu kadang-kadang guru itu berposisi sebagai teman. Kemudian yang keempat ya, posisi kontrol guru itu adalah guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi guru tersebut ya sebagai manajer bagi siswa-siswinya. Nah, tinggal kita ada di posisi yang mana Bapak Ibu ya. Jangan-jangan kita hanya sebagai penghukum terus ya. Nah, yang pertama posisi penghukum. Ini Bapak Ibu, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman yang berbentuk verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Ya, itu contoh guru sebagai penghukum. Kalimatnya ketika berbicara, patuhi aturan saya atau awas, jangan macam-macam. Nah,
itu namanya guru sebagai penghukum. Atau contoh kalimat berikutnya adalah kamu selalu saja salah, penghukum. Atau mengatakan seperti selalu, pasti, selalu, yang terakhir, yang selesai, seperti itu ya Ibu ya. Berikutnya, ya, kalau guru ini berada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah, pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, merasa bersalah atau merasa dirinya itu menjadi rendah. Bukan rendah hati Bapak Ibu, tapi rendah diri. Rendah diri itu maksudnya merasa dirinya itu hina seperti itu. Karena kata-kata atau kalimat atau sikap dari guru tersebut kepada siswanya. Contoh, ini kalimatnya, nah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau kalimat yang lain, berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Atau kalimat yang lain misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu Bapak Ibu contoh posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau guru berada di posisi sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol diri melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, itu posisi guru sebagai teman, bantulah demi bapak ya, seperti itu. Atau contoh yang lain Bapak Ibu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya seperti itu. Atau kalimat yang lain, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, tenang saja ya. Itu contoh kalau guru memposisikan diri sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ya, yang berikutnya kalau guru sebagai posisi pemantau. Ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya Bapak Ibu ya, guru tersebut mengatakan kepada murid, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Atau sudah 3 kali kamu melakukan kesalahan. Nah, itu kalau guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Oke, next berikutnya. Nah, inilah Bapak Ibu posisi manajer. Kalau guru memposisikan dirinya sebagai manajer, maka guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Contohnya, guru mengatakan kepada murid, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, inilah ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah untuk melaksanakan restitusi dan dikenal sebagai segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat segitiganya. Segitiga restitusi itu ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita harus validasi tindakan yang salah. Ya, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya, ini 3-tiganya hal yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini dinamakan sebagai segitiga restitusi. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita gali dulu apa alasan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Terus ditanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu validasi tindakan yang salah. Ketika menstabilkan identitas, setiap orang itu dia bilang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak juga manusia, Bapak juga pernah salah. Kamu manusia juga, maka wajar kalau kamu juga melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian guru tersebut juga bisa menanyakan, kamu itu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Ada juga murid yang lain dulu pernah melakukan hal yang tersebut yang sama persis kayak kamu yang lakukan hari ini, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan, ya misalnya dia tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, coba ingat-ingat dulu, kamu melanggar peraturan ini, coba kamu ingat-ingat dulu keyakinan kelasnya waktu itu apa. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih sebenarnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu namanya menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran siswa yang ingin melanggar dengan cara segitiga restitusi. Kemudian langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, maka langkahnya itu ya yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity, ya teori kontrol bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, kita perlu namanya validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior, ya artinya semua perilaku itu pasti memiliki alasan-alasannya. Kemudian yang ketiga itu langkahnya adalah tentang harus menanyakan keyakinan dulu, yaitu seek the belief, ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Oke, next Bapak Ibu, yang selanjutnya ini contohnya si Sabrina ya pada hari itu bangun terlambat dan sangat terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam, seperti tertera di peraturan yang ada di sekolah, yang nempel di sekolahan. Kemudian Bapak Ibu, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman ini menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Lalu Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena jauh sekali, Pak Lukman ini tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan kepada si Sabrina, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Buka sekarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian si Sabrina pun meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Maka lalu si Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Lalu seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berikutnya Bapak Ibu, ya pertanyaan dari kasus yang pertama ini, ya dalam kasus yang tadi sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya jelaskan apakah indikatornya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina kalau Pak Lukman sebagai manajer? Jelaskan. Dan kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah Bapak Ibu, ya maka nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam sepatunya. Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Bapak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya Bapak Ibu, maka jawaban dari kasus yang berikut yang tadi adalah dalam kasus di atas atau yang tadi, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Maka kalau Pak Lukman menyatakan atau mengatakan kepada si Sabrina seperti itu, maka sudah jelas Pak Lukman ini posisinya sebagai penghukum. Apa indikatornya? Karena Pak Lukman berkata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian indikatornya apa? Menggunakan hukuman verbal. Kemudian dengan nada suara tinggi terlihat tegas dalam kalimat-kalimatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya dan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina, jelaskan. Maka kalau posisinya sebagai manajer Bapak Ibu, yang pertama pasti akan dilakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Misalnya dia berkata kepada Sabrina, mengapa Sabrina berangkat ke sekolah memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan? Apakah kamu mengetahui warna sepatu yang sesuai dengan aturan? Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pak Lukman pasti akan berkata, kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu memakai sepatu yang tidak sesuai. Saya tidak akan menyalahkan kamu atas kesalahan yang kamu lakukan, karena hal tersebut bisa terjadi kepada siapapun. Kamu boleh memakai sepatu warna itu, namun kamu harus mengetahui kapan waktunya kamu diperbolehkan. Kemudian menanyakan keyakinan juga perlu Bapak Ibu. Misalnya mengatakan, masih ingatkah kamu akan peraturan sekolah tentang warna sepatu? Ya, coba sebutkan apa yang kamu masih ingat mengenai peraturannya. Coba sebutkan dampak apa yang akan terjadi jika kamu, Sabrina, tetap memakai sepatu dengan warna yang berbeda dengan teman yang lainnya. Apakah yang akan kamu lakukan agar kejadian itu tidak terulang lagi? Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang nilai kebajikan yang ingin dituju adalah kedisiplinan dan kesetaraan untuk menghilangkan perbedaan status sosial murid di lingkungan sekolah? Maka yang paling baik Bapak Ibu ya, sikapnya adalah harus mengapresiasi dan menghargai usaha dari Pak Lukman dalam menegakkan peraturan sekolah. Itu yang pertama. Namun Pak Lukman masih kurang tepat ya, langsung memberikan hukuman kepada murid tanpa mendengarkan penjelasannya tentang alasan pelanggaran tersebut. Maka kalau saya atau kita sebagai kepala sekolah, kita harus menyarankan kepada Pak Lukman untuk memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan langkah-langkah sesuai segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lanjut Bapak Ibu, berikutnya ini adalah tentang kasus yang kedua. Ada Anto dan Dino. Ini Anto dan Dino adalah dua orang murid yang sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba Bapak Ibu ya terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya itu lepas semua. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama si Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengarkan hal itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Lalu Anto menjawab, yaitu saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan ya untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi videonya kepotong karena memori HP saya penuh, jadi saya ganti HP dulu, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir tadi sampai akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja si Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, si Dino dan Anto ya, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan mereka sudah bersenda gurau kembali.
Lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi ini sudah, kemudian nah ini Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dilakukan atau dipraktikkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti, dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Lalu pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana si Dino itu dikuatkan? Bagaimana atau dikuatkan oleh Ibu Suti? Dan pertanyaan ketiga adalah kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut dan dijelaskan. Baik Bapak Ibu, ini ya. Jadi dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Ya ini pasti Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah, membuat kesalahan dalam hal yang manusiawi. Yang membuat kesalahan adalah merupakan hal manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting juga sih sebenarnya. Kemudian kepada si Anto, ibu tersebut mengatakan, Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki permasalahan tersebut ya. Dan berikutnya Bapak Ibu ya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Yang pasti nilai-nilai kebajikan itu yang pertama adalah saling menghormati, itu sesama teman, satu tim basket itu. Alhamdulillah, demikian yang disampaikan oleh Bapak Darsono. Untuk itu kita beri apus dulu. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Darsono tadi, dipersilakan untuk kita adakan termin tanya jawab. Silakan Bapak Ibu guru diberikan 2 kesempatan penanya. Silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Oh ya, Ibu siapa namanya? Rizky Pak. Oh ya, silakan Bu. Sabar ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Darsono mengenai apa yang sudah Bapak sampaikan panjang dan lebar barusan. Untuk pemaparannya sangat baik, sangat luas dan sangat jelas. Namun di sini ada yang ingin saya tanyakan terkait pemaparan materi yang Bapak berikan tadi terkait dengan apa yang ada di sekolah kita, Pak. Jadi tadi Bapak sudah memaparkan bagaimana mengatasi masalah siswa menggunakan restitusi segitiga. Kita sebagai guru mengatasinya menggunakan restitusi segitiga. Nah, pertanyaan saya, untuk aplikasinya langsung di sekolah kita saat Bapak menggunakan restitusi segitiga itu bagaimana di sekolah kita dalam penerapannya? Apakah ada kendala atau bagaimana kesesuaiannya? Apakah sudah sesuai atau belum? Jadi mohon diberikan penjelasan dan diberikan contoh aksi nyata secara langsung. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah langsung dijawab atau kita catat dulu ya? Catat Sekalian ya? Ya, sekalian. Oke, untuk penanya yang kedua, silakan. Bu siapa namanya? Oh, Bu Laili, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Saudara, dari pemaparan yang tadi kan banyak sekali sifat anak ya, terutama ada sekali banyak peserta didik yang berprestasi dan berperilaku baik, akhlaknya bagus gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana jika dia berprestasi, dia berperilaku baik, tapi dia melanggar tata tertib yang ada di sekolah? Bagaimana tanggapan Pak Sudarsono itu sendiri dan cara menanggapinya? Sekian presentasinya, sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Alia. Ini Ibu Alia ini merupakan guru muda yang sangat luar biasa dan termasuk guru yang menginginkan ya dirinya ingin menjadi guru penggerak juga ya, biar mau belajar lagi, intinya ya mau belajar lagi.
Ya bagus, maka saya doakan semoga Bu Alia ini di kesempatan berikutnya akan lolos dalam seleksi sebagai calon guru penggerak ya, bisa masuk dalam guru penggerak agar kita senantiasa belajar, terus belajar dan belajar. Oke, tadi ditanyakan oleh Bu Alia ya, kurang lebih kalau saya tangkap ya, tentang budaya positif ya, tentang mengatasi siswa yang bermasalah itu menggunakan segitiga restitusi gitu ya, atau restitusi segitiga. Jadi cara-cara ya untuk menerapkan segitiga restitusi itu, dan kelebihan segitiga restitusi dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya seperti itu ya. Baik, di sini saya berusaha untuk menjawab ya, belajar untuk menjawab, walaupun jawaban saya mungkin tidak sepenuhnya akurat, tidak sepenuhnya betul ya, tapi ini adalah dalam rangka diskusi, saya juga ingin belajar ya. Jawabannya kurang lebih adalah yang pasti gini Bu Alia ya, segitiga restitusi itu adalah salah satu metode dalam menangani siswa yang bermasalah dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan lebih kolaboratif. Jadi metode ini sering kali melibatkan 3 pihak, yaitu siswa yang bermasalah, kemudian guru atau pendidik, dan orang tua atau wali. Ya, jadi banyak sekali Bu Alia ya, banyak sekali kelebihannya segitiga restitusi ini dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi yang pasti kalau kelebihannya dalam segitiga restitusi itu akan ada kolaborasinya ya, kolaborasi dan keterlibatan. Jadi pendekatan ini mengedepankan kolaborasi antara siswa, guru, dan juga orang tua ya, dengan melibatkan semua pihak yang ada ya, yang terkait. Solusi yang ditemukan cenderung lebih komprehensif dan disepakati bersama-sama. Pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pemahaman yang lebih baik. Jadi dengan melibatkan orang tua, guru, dan siswa dalam diskusi, setiap pihak bisa lebih memahami perspektif dan tantangan yang dihadapinya masing-masing. Ini membantu dalam menemukan solusi yang lebih tepat dan terarah. Kemudian yang ketiga, yaitu peningkatan komunikasi. Proses restitusi segitiga seringkali memperbaiki komunikasi antara siswa, guru, dan juga orang tua. Ini tentu dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama dan dalam menangani masalah. Kemudian yang keempat ya, penanganan masalah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masalah bisa ditangani dengan cara yang lebih berkelanjutan karena semua pihak memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap solusi yang telah disepakatinya. Kemudian yang kelima, pemberdayaan siswa. Siswa jadi merasa lebih diberdayakan dan dihargai ketika mereka terlibat dalam proses pemecahan masalah ini ya. Ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi mereka untuk berubah. Dan yang terakhir ya, itu pendekatan yang lebih menyeluruh tentunya. Dengan melibatkan berbagai pihak, pendekatan ini cenderung lebih menyeluruh dalam menangani berbagai aspek masalah, baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat sosial emosional ya. Namun penting untuk diingat bahwa efektivitas metode ini sangat bergantung pada implementasi dan keterlibatan semua pihak ya Bu ya. Jadi kunci keberhasilan restitusi segitiga ini terletak pada komunikasi yang efektif ya, kesepemahaman dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Jadi itu yang bisa kita terapkan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Ya, jadi kita ajak semua orang-orang yang terkait yang ada di SMA 13 Bandar Lampung ya terhadap disiplin siswa yang ada di SMA Negeri 13 Bandar Lampung ini ya. Begitu ya Ibu Alia. Oke, terima kasih Ibu. Ada tanggapan? Ya, tidak ada ya. Sudah cukup puas ya Bu ya, alhamdulillah. Oke, untuk berikutnya izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Nurlaili Mufarrihah. Alhamdulillah, ini Bu Nurlaili juga termasuk guru muda yang punya jiwa yang masih sangat-sangat semangat ya. Ya, saya doakan semoga Bu Nurlaili ini ya bisa lolos juga menjadi guru penggerak untuk yang tahap selanjutnya Ibu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Oke, tadi Bu Nurlaili itu memberikan pertanyaan yang kurang lebih, kalau saya tangkap itu, kalau ada siswa yang berprestasi, siswa yang baik-baik
kemudian di satu hari itu dia kedapatan melanggar peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah, maka bagaimana cara menangani siswa tersebut ya Bu ya? Jadi ini menurut saya Bu, menurut saya ini karena kebetulan saya di SMA 13 ini masuk ke dalam komunitas tim tatib, saya guru tatib di SMA 13 ya. Dan saya setiap hari itu harus berangkat pagi dari rumah itu 5:30, kemudian harus berada di gerbang SMA 13 itu 6:30 menyambut kehadiran siswa. Nah, rumah saya dari SMA 13 ini sangat jauh Bu. SMA 13 ini kan ada di Raja Bahasa, ya, Bandar Lampung, tapi di ujung di Raja Bahasa, perbatasan dengan Lampung Selatan, ya, yang kalau dibilang itu sebelah kiri lah ya, ujung sebelah kiri. Sementara saya rumahnya itu ada di ujung sebelah kanan. Saya rumahnya itu arah Panjang, berbatasan dengan Tanjung Bintang. Itu sangat jauh sekali ya, antara ujung kanan sama ujung kiri, ya. Dan saya karena diberikan amanah, dipercaya oleh sekolah untuk membantu menertibkan siswa-siswi SMA 13 ya saya lakuin aja ya Bu ya, dinikmatin aja lah. Dan tadi kalau seandainya ada siswa yang bagus, yang disiplin, biasanya berprestasi, nggak pernahnya terlambat, nggak pernahnya melanggar peraturan, kedapatan satu hari dia itu melanggar peraturan, ya, maka cara yang lebih efektif untuk menangani siswa tersebut adalah kita harus menangani siswa yang biasanya berprestasi baik namun terlibat dalam pelanggaran tata tertib. Ini memerlukan pendekatan yang perlu hati-hati banget Bu, ya, dan perlu konstruktif, ya. Dan beberapa langkah yang mungkin saya anggap lebih tepat ya, yang untuk dipertimbangkan. Yang pertama, kita harus pahami konteks dan motivasi pertama, ya. Kita harus pahami konteks dan motivasi dari anak tersebut, ya, itu yang pertama. Ya, kita harus mencoba untuk memahami alasan di balik pelanggaran itu. Apakah ada faktor-faktor pribadi atau situasi yang mempengaruhi perilaku mereka? Kadang-kadang pelanggaran bisa jadi tanda adanya masalah yang lebih besar yang perlu ditangani. Ya, seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua, ya, cara yang bisa kita ambil adalah kita perlu ajak diskusi anak tersebut, ya. Nggak pernahnya bandel, nggak pernahnya melanggar tata tertib, saat itu kok kelihatannya kok lagi kayak kesannya bandel gitu kan, kok melanggar gitu kan, maka kita perlu yang namanya mengajak diskusi anak tersebut, ya. Ajak diskusi itu mengadakan percakapan pribadi, ya, pribadi dengan siswa untuk membahas pelanggaran yang telah terjadi. Tanyakan dulu kepada mereka tentang pandangan mereka terkait kejadian tersebut dan berikan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, Ibu, ya, itu kita juga perlu memberikan peringatan yang konstruktif. Sampaikan konsekuensi dari pelanggaran, ya, dari pelanggaran dengan cara yang membangun. Jelaskan mengapa tindakan mereka itu tidak sesuai dengan tata tertib dan bagaimana hal itu mempengaruhi orang lain. Pastikan untuk menekankan bahwa pelanggaran tersebut tidak mendefinisikan keseluruhan dari diri mereka, ya. Dan yang keempat, Ibu, yang bisa kita lakukan adalah kita arahkan kepada perilaku untuk perbaikan. Ya, bantu siswa tersebut untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan. Diskusikan cara-cara untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan dan tawarkan dukungan jika mereka menghadapi kesulitan. Kemudian yang kelima, kita harus fokus pada kekuatan dan prestasi. Ingatkan siswa tentang pencapaian mereka yang sebelumnya dan tekankan bahwa Anda yakini mereka bisa kembali ke jalur yang benar. Berikan dorongan untuk tetap berusaha untuk mempertahankan prestasi positif mereka. Kemudian kita juga mungkin perlulah sesekali gitu kan, kalau memang dirasa perlu ya Bu ya, kita libatkan orang tuanya atau walinya untuk datang. Ya, jika perlu kita harus komunikasi dengan orang tua itu atau walinya. Ya, supaya apa? Supaya untuk mendapatkan dukungan atau tambahan dalam mengatasi masalah tersebut. Ya, mereka mungkin memiliki wawasan atau informasi tambahan yang dapat membantu memecahkan kenapa siswa tersebut melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang berikutnya Bu ya, kita juga perlu namanya menawarkan ya dukungan emosional. Misalnya ya,
Ya, kita tawarkan dukungan emosional. Ya, kadang-kadang kan pelanggaran itu bisa menjadi indikasi adanya stres atau masalah emosional. Menawarkan dukungan atau akses ke konseling bisa membantu siswa mengatasi masalah yang mendasarinya. Dan yang ke-8, kita juga perlu yang namanya pantau perkembangan. Setelah tindakan korektif diambil, pantau kemajuan siswa dan berikan umpan balik positif ketika mereka menunjukkan perubahan yang baik. Ini membantu mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Jadi dengan demikian, dengan pendekatan yang penuh perhatian dan mendukung, jadi Anda dapat membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan kembali ke jalur yang benar tanpa merusak motivasi dan harga diri mereka. Mungkin itu Ibu Nurleni yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanggapan dari Ibu atau ada yang lain ingin menambahkan, saya persilahkan. Nggak ada ya? Iya ya, karena ini udah sore mungkin ya Ibu-Ibu udah paham semua tapi Bu ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini dapat diambil manfaat atau hikmahnya agar kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sampaikan kepada orang yang lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila terdapat tutur yang tidak teratur maupun kata yang tidak tertata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kepada Bapak moderator, saya persilahkan. Alhamdulillah, pertanyaan sudah dijawab dengan tuntas oleh Pak Sudarsono. Alhamdulillah, untuk acara yang menutup ini masih ada lagi Bapak Ibu yang jelas? Cukup ya? Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Oke, untuk selanjutnya kita adakan sesi foto-foto lah rasanya. Karena lihat ibu-ibu yang cantik ini jadi seksi. Iya. Kita adakan acara foto-foto. Monggo dipersilakan. Baik. Di mana Pak fotonya? Sekian lama bersamamu, telah banyak ilmu kau beri padaku, oh guruku, engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Pengorbananmu tiada henti, selalu membimbingku hari demi hari, hingga datang saat perpisahan sedih ku rasakan.
ucapkan